ஒருத்தன் வாழ்க்கை பூரா பிளான் பண்ணி ஸ்கெட்ச் போட்டு பர்ஃபெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கான். Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film trailer misteri penuh plot twist yang berjudul Aryan, keluaran tahun 2025. Film yang diperankan oleh Vishnu Vishal ini menceritakan pembunuh berantai super jenius yang membunuh para korban-korbannya dalam waktu 6 hari berturut-turut walaupun dia sebenarnya sudah mati. Psikopat itu membunuh dengan cara paling gak bisa ditebak. Seorang polisi pun mencoba memecahkan kasus gak ngotak ini dan menemukan fakta-fakta yang amazing. Adalah langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang pria menyeret seorang mayat dan kemudian membakar hutan. Tapi bangkainya korban itu nggak cuma satu, tapi banyak yang membentuk huruf A. Hari pertama, kita diperlihatkan sebuah stasiun TV, Big Vision. Rencananya akan diadakan sebuah talkshow. Namun 1 jam sebelum on air, manajer talkshow ngasih tahu kalau narasumber mereka diganti. Nayana jelas saja senewan. Dia sudah mempersiapkan materi-materi untuk mewawancarai menteri yang bernama Asok, tapi malah dibatalin. Haris ngasih tahu kalau menteri Asok membatalkan wawancara karena takut ditanyain ini itu sama si Nayana. FYI aja nih ya, Nayana ini kayak Najwa Shihab. Semua pertanyaannya itu tajam dan menusuk, nggak pandang bulu siapa yang di depannya. Nah, Haris itu ngasih tahu kalau mereka sudah dapat pengganti menteri Asok sebagai narasumber, seorang aktor pendatang baru yang lagi naik daun yang bernama Kailas. Pas tahu yang akan diwawancarai adalah si Kailas, Nayana pun tambah senewan karena Kailas itu lagi punya skandal penipuan. Pasti dia datang cuman pengen membersihkan namanya di talkshow ini. Setelah berdebat, akhirnya Nayana pun setuju mewawancarai si Kailas. Sementara itu kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, mandi juga sendiri, sisiran juga sendiri. Setelah wangi, bapak-bapak itu pun langsung mengunci rumahnya dan pergi. Namun anehnya, dia malah ngelempar kunci rumahnya itu. Singkat cerita, acara talkshow pun dimulai. Orang-orang pada menanti-nanti acara paling populer di Tamil itu. Nayana pun langsung bertanya soal skandal penipuannya si Kailas. Tapi Kailas langsung membantah mentah-mentah. Dia menganggap ada orang yang sirik yang pengen merusak reputasinya di dunia perfilman Tamil. Setiap pertanyaan dari si Nayana pasti langsung disangkal oleh si Kailas. Tapi tiba-tiba ada suara yang nyeletuk kalau Kailas itu adalah aktor yang bodoh. Sontak semua orang pun langsung pada bingung siapakah orang yang nyeletuk itu. Rupanya itu bapak-bapak yang tadi. Dia pun langsung berjalan turun menuju panggung. Bapak-bapak itu bilang kalau dia sangat prihatin Nayana yang host hebat malah mewawancarai aktor bodoh seperti ini. Jengkel dihina-hina, Kailas pun langsung pengen pergi. Tapi seketika dia langsung ditembak oleh bapak-bapak itu. Jelas saja semua orang pun langsung pada kaget. Apalagi show itu disiarkan secara live. Tapi tenang, tuh aktor babok nggak mati, cuman kakinya aja yang bopeng. Bapak-bapak yang mengaku namanya Alagar itu juga meminta semua orang untuk duduk kembali di kursi mereka dan mengunci pintu dari dalam. Alagar juga meminta si Haris tidak memutus siaran live. Kalau enggak, Nayana akan ditembak mati. Alagar juga bilang mereka semua tidak akan mati hari ini bila mengikuti perintah. Hanya ada satu orang yang akan mati hari ini dan orang itu bernama Narayana. Orang itu akan mati dalam waktu 1 jam dari sekarang. Berita penyanderaan itu pun langsung direspon oleh kepolisian. Inspektur Kabir memimpin pasukannya untuk mengamankan situasi. Kabir juga bertanya soal security gedung, kenapa bisa tuh tersangka membawa masuk pistol. Kepala security pun bilang, semua orang yang masuk ke ruangan siaran udah diperiksa. Nggak ada yang membawa pistol atau benda-benda berbahaya, bahkan HP aja nggak boleh dibawa. Nah, di lain tempat diperlihatkan seorang mas-mas yang terlihat panik ketika melihat siaran live itu. Dia pun langsung ngepakin barang-barangnya dan pergi dari asrama kampusnya. Nah, di lain tempatnya lagi kita diperlihatkan seorang mas-mas berewokan yang mencari kakaknya. Karena di rumah nggak ada, dia pun menelpon kakaknya yang bernama Kanan. Mas-mas itu juga bilang kalau orang yang membeli barang itu sekarang sedang menyandra stasiun TV. Jelas saja Kanan pun langsung panik. Kembali lagi ke stasiun TV, Haris menyuruh si Nayana mengulur waktu sembari polisi bersiap-siap.
Nayana pun bertanya kenapa Alagar melakukan ini semua. Siapakah itu Narayana? Apa yang membuat si Alagar marah sama tuh orang? Tapi si Alagar malah berbalik nanya ke Nayana, apakah si Nayana udah pernah membaca buku Crimson Sky, Killer Eye, atau Aryan? Rupanya Alagar ini penulis dari buku-buku itu. Dia sudah mendedikasikan hidupnya menulis buku. Bahkan 10 tahun terakhir, dia mengobservasi, meneliti, dan meriset untuk mahakaryanya. Tapi hanya butuh 10 menit, editor bilang kalau buku-bukunya si Alagar itu tidak layak untuk dibaca. Nayana pun bertanya, terus kenapa Alagar menyandra semua orang di sini? Ya, selayaknya seniman yang lain, Alagar ingin agar semua karya-karyanya dibaca orang lain. Sekarang Alagar sedang menceritakan sebuah kisah mahakaryanya, dan semua orang akan ikut berpartisipasi dalam mahakaryanya itu. Kalau mahakarya yang berjudul Aryan itu bertema pembunuhan berantai. Mulai hari ini sampai 5 hari ke depan akan ada 6 pembunuhan berantai. 1 jam sebelum kejadian, Alagar akan memberitahu siapa nama orang yang akan mati tersebut. Semua orang boleh mencoba menghalangi kematian tersebut, tapi kematian akan tetap mendatangi mereka. Alagar juga sudah menyiapkan pahlawan yang akan mencoba mati-matian menggagalkan pembunuhan berantai itu, tapi hasilnya tidak akan berubah. Nayana pun bertanya, apakah cerita ini cerita yang klise? Karena dia sudah membaca puluhan buku pembunuhan, dan dia pun bisa menebak semua ending dari cerita itu. Mendengar itu, Alagar pun semakin tertantang. Di saat Nayana mengelur waktu, polisi mencari tahu siapakah sosok yang bernama Narayana yang dimaksud oleh si Alagar. Apakah dia juga ikut dalam penonton yang menonton acara itu? Tapi pas membuka manifest penonton, Haris pun langsung terlihat kaget. Ketika polisi mau merangsek masuk, Alagar pun langsung berdiri. Dia bilang ke semua penonton, akan aku persembahkan korban pertama, Narayana. Semoga semua orang bisa menikmati hasil mahakaryanya 5 hari ke depan. Rupanya Alagar itu adalah nama pena dari Narayana. Jadi korban pertamanya adalah dirinya sendiri. Dan Alagar pun langsung menembak dirinya sendiri. Hari kedua, komisaris polisi pun bingung dengan aksi penyanderaan kemarin. Kenapa tersangka malah membunuh dirinya sendiri? Walaupun tersangka sudah tewas, tapi polisi masih merasa ada yang janggal. Mereka pun berniat melakukan investigasi lebih lanjut. Sayangnya, Inspektur Kabir gak bisa melanjutkan investigasi karena dia harus menangani kasus yang lain. Kepala inspektur merekomendasikan satu nama. 6 tahun yang lalu, dia sukses menguak kasus pembunuhan berantai. Sementara itu, kita diperlihatkan sosok polisi yang dimaksud, yang lagi ngerebek markas mafia, Inspektur Nambi. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang cewek cantik yang bernama Anita yang sedang menunggu di pengadilan agama. Rupanya Anita ini istri dari si Nambi. Walaupun telat, akhirnya Nambi pun datang. Singkatin aja ya, Anita dan Nambi ini hendak bercerai. Alasannya karena Nambi itu terlalu fokus pekerjaannya dan juga menelantarkan si Anita. Bahkan pengacaranya Anita pun bilang kalau mereka itu sudah menikah selama 6 tahun. Tapi Nambi selalu aja menolak ketika si Anita ingin punya anak. Nambi beralasan punya anak akan menghambat pekerjaannya sebagai inspektur polisi. Bahkan sudah 1 tahun ini, Anita tidak tinggal satu atap dengan si Nambi. Nambi aslinya sih nggak mau cerai karena dia ngerasa nggak punya masalah. Nah, karena ini pertemuan pertama, hakim pun menyuruh si Nambi dan Anita berbicara lagi. 3 hari lagi silahkan datang ke pengadilan dan tentukan apakah mau cerai atau enggak. Di luar, Anita mengatakan dia mengajukan cerai bukan karena dia sudah tidak cinta lagi dengan si Nambi. Anita itu khawatir dengan kehidupan Nambi yang selalu dekat dengan kematian. Maka dari itu, Anita pun memutuskan bercerai dengan si Nambi. Nah, kita pun dibawa flashback 6 tahun yang lalu. Di saat itu, Nambi menangani kasus pembunuhan berantai yang scene-nya di awal film. Rupanya, petugas forensik yang menangani kasus itu adalah si Anita. Karena sering ketemu di kasus-kasus yang ditangani oleh si Nambi, akhirnya Nambi pun menaruh hati ke Anita. Gayung pun bersambut, Anita juga suka dengan si Nambi. Singkat cerita, mereka pun berpacaran dan akhirnya menikah. Di awal pernikahan mereka berjalan cukup lancar, selayaknya pengantin baru. Tapi berjalannya waktu, Nambi semakin berubah. Dia lebih sering jarang pulang karena terlalu fokus dengan pekerjaannya sebagai inspektur. Nah, untuk penyelidikan awal, Nambi mendatangi Nayana untuk meminta keterangan. Ketika melihat si Nambi, Nayana pun bertanya-tanya, apakah sosok Nambi inilah pahlawan yang dimaksud oleh si Alagar? Nambi itu merasa heran, kenapa Alagar alias Narayana memilih program TV yang dibawakan oleh si Nayana sebagai kanvas mahakaryanya. Nayana bilang karena rating dan live. Alagar ingin agar semua orang bisa melihatnya dan menerima pesan-pesannya. Setelah dari Nayana, Nambi mendatangi rumahnya si Alagar. Warga sekitar bilang kalau Alagar itu sudah tinggal di rumah itu semenjak 20 tahun yang lalu. Semenjak istrinya meninggal 10 tahun yang lalu,
Alagar menjadi tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Diketahui juga kalau Alagar punya seorang putra dan sudah lama tinggal dengan bibinya. Menurut warga sekitar, Surya dan Alagar itu sering bertengkar, makanya Surya pergi meninggalkan bapaknya. Jelas saja Nambi bingung bukan main, apakah motif Alagar sebenarnya. Setelah itu, Nambi pun mendatangi stasiun TV. Dia mencari tahu gimana caranya si Alagar itu bisa memasukkan pistol ke dalam gedung. Rupanya hari sebelumnya Alagar sempat berpura-pura menjadi pengantar makanan. Di saat satpam lengah, dia meretas sistem keamanan gedung. Nambi juga berhasil menemukan cleaning service gedung yang disuruh masukin pistol ke dalam gedung. Bapak-bapak tua itu bilang kalau dia itu nggak tahu menau isi kotak yang diberikan Alagar adalah pistol. Dia cuma dikasih tahu Alagar itu fans beratnya si Nayana. Dia ingin foto selfie dengan Nayana dan meminta bapak-bapak itu membawa kotak yang berisi HP. Setelah mencari petunjuk, kepala polisi meminta Nambi menindaklanjuti apakah ancaman Alagar itu beneran atau cuma gertakan. Untuk itu, Nambi kembali ke rumah Alagar. Di sana, dia melihat ada petugas yang ngorek-ngorek bekas bakaran. Dan dia pun menemukan sebuah buku harian yang masih belum terbakar. Tapi pas dicek, buku itu kosong tanpa catatan yang berarti. Malam harinya jam 7, sebuah videotron di persimpangan tiba-tiba menampilkan videonya si Alagar. Sesuai janji, Alagar akan ngasih tahu target keduanya. 1 jam dari sekarang, orang yang bernama Asok akan mati. Permasalahannya, nama Asok di Tamil itu banyak banget. Seketika, masyarakat Tamil pun langsung pada heboh. Yang paling ketar-ketir adalah Menteri Asok. Dia meminta pengamanan ekstra ketat agar nyawanya tidak terancam. Di saat itu, Nambi yakin Menteri Asok bukanlah target dari si Alagar. Kalau emang targetnya Menteri Asok, pasti dia akan membatalkan rencananya ketika tahu Menteri Asok batal mendatangi talkshow-nya si Nayana. Nambi juga bilang timnya lagi mencari tahu nama Asok yang punya hubungan dengan si Alagar. Sementara itu, di jalan kita diperlihatkan seorang pensiunan tentara yang sekarang menjadi security. Tak lama kemudian, dia memasuki sebuah bilik telepon. Di tempat lain di rumah anaknya, telepon itu pun berdering. Walaupun tahu ada telepon, anaknya tidak menghiraukannya. Sampailah seorang anak kecil mengangkat telepon itu. Dan seketika itu juga, bilik telepon itu pun langsung meledak. Rupanya kakek tua itu bernama Asok. Setelah mengkonfirmasi kalau korban beneran bernama Asok, Nambi pun mendatangi TKP. Dia langsung dilaporin oleh polwan yang bernama Sesta kalau bahan peledak yang digunakan adalah RDX tipe rendah yang biasa digunakan untuk pengeboman ikan. Pemicu ledakan adalah alat yang ditanam di telepon. Ketika sambungan telepon diangkat, bom otomatis menyala. Nambi pun meminta anak buahnya untuk mencari pemasok RDX itu. Nambi juga meminta agar menelusuri hubungan Alagar dan si Asok. Mungkin mereka bisa menemukan pola pembunuhan yang dilakukan oleh si Alagar. Berita tentang kematian Asok pun menjadi viral karena apa yang dibilang Alagar beneran terjadi. Hari ketiga, diperlihatkan mas-mas yang kemarin ketakutan turun dari bis. Pas dia membeli SIM card baru, dia pun langsung ditangkap polisi. Rupanya mas-mas ini adalah Surya, putra tunggalnya si Alagar. Sementara itu, Nambi mendatangi tempat tinggalnya si Asok di sebuah rusun tua. Di dalam, Nambi melihat kalau Asok itu hidup dengan tidak layak di usianya yang sudah sangat tua renta. Nambi juga mendapati fakta kalau Asok merupakan mantan Angkatan Darat India. Siang harinya, Nambi memberikan informasi ke atasannya kalau Asok tidak pernah berhubungan dengan Alagar sama sekali. Seolah-olah Alagar itu mencari korban secara random. Yang membuat para polisi ini tambah bingung apakah ada orang yang membantu Alagar melakukan pembunuhan ini. Karena seperti yang udah kita ketahui, Alagar itu sudah mati. Nambi menjelaskan kalau ternyata Alagar itu merupakan insinyur komputer dan telah meretas sistem Videotron 1 hari sebelum kematiannya. Gak lama kemudian, Nambi pun mendatangi si Surya. Dia bertanya apakah Surya membantu ayahnya melakukan semua ini. Namun Surya membantah semuanya. Dia nggak tahu menau soal apa yang dilakukan oleh ayahnya. Sudah bertahun-tahun dia tidak berbicara dengan bapaknya itu. Kenapa Surya panik dan mau kabur? Karena dia nggak mau disangkut pautkan dengan apa yang diperbuat oleh bapaknya. Nambi pun menyuruh Surya menjelaskan seperti apa sosok bapaknya itu. Surya bilang kalau bapaknya selalu bermimpi mencapai sesuatu yang hebat. Apalagi semenjak kematian ibunya, dia harus bisa membuat pencapaian yang besar. Surya juga bilang kalau bapaknya itu sering pergi sangat lama. Pas ditanyain, Alagar cuma bilang dia pergi untuk melakukan penelitian untuk buku terbarunya. Penasaran sama buku yang dibuat oleh si Alagar, Nambi pun mendatangi penerbit. Seperti yang udah diduga, gara-gara kasusnya si Alagar, semua buku Alagar pun langsung meroket penjualannya. Bahkan ada PH Film yang pengen membeli lisensi bukunya si Alagar untuk dijadikan film. Nambi pun bertanya, royalti buku Alagar jatuh ke siapa? Apakah jatuh ke putranya?
Penerbit bilang sebelum melakukan aksi penyanderaan, Alagar sempat mendatanginya. Dia bilang kalau seluruh royalti sudah dia serahkan ke seorang pengacara. Tapi Alagar nggak bilang siapa pengacara itu. Dia hanya mengatakan bila waktunya tiba, pengacara itu akan mendatangi penerbit. Singkat cerita, Nambi membaca semua buku Alagar untuk mencari petunjuk. Tapi Nambi bingung. Dia telah membuat 3 buku, tapi hanya ada 2 di pasaran. Nambi pun akhirnya bertanya ke Nayana soal buku ketiga. Dan benar saja, buku yang dibilang mahakaryanya si Alagar itu adalah buku yang berjudul Aryan. Ternyata Nayana juga sudah mencari tahu kenapa buku itu nggak ada di pasaran. Kemungkinan terbesarnya buku itu belum sampai dirilis oleh Alagar. Nambi pun kembali ke Surya dan bertanya soal buku Aryan. Surya bilang 1 tahun yang lalu ayahnya menyelesaikan buku itu. Dia sempat disuruh membaca skrip buku itu, tapi Surya nggak mau. Intinya sih Alagar bilang kalau buku Aryan itu akan menjadi mahakaryanya. Tak lama kemudian, Nambi memanggil anak dan menantunya si Asok. Akhirnya terkuak kalau Asok itu diusir oleh anaknya sendiri karena menyusahkan. Dulu Asok merupakan tentara yang bertugas di perbatasan. Sampai suatu hari, dia nggak sengaja menyebabkan 9 temannya tewas, dan dia juga harus kehilangan salah satu kakinya. Karena hal itulah Asok tidak mendapatkan dana pensiun. Setelahnya, dia pun bekerja sebagai security di sebuah kantor. Yang mereka tahu setiap hari Asok pasti menelpon tepat jam 8 malam hanya untuk mendengar suara cucunya. Setelah ditanyain ini itu, 2 orang durhaka ini pun disuruh menunggu. Anak buah Nambi pun nanya apakah kedua orang itu boleh pulang karena dari tadi terus bertanya. Nambi berkata biarkan mereka menunggu sampai larut malam tanpa kepastian. Selama ini mereka telah menelantarkan bapaknya sendiri. Inilah hukuman paling ringan atas apa yang mereka perbuat ke Asok. Setelah melakukan investigasi mendalam, Nambi menyimpulkan kalau Alagar dan Asok mempunyai kemiripan. Mereka sama-sama berusia di atas 50 tahun, hidup sendirian dan ditelantarkan oleh anak-anak mereka. Dari asumsi itu, Nambi menyimpulkan kalau korban ketiga adalah lelaki tua kesepian juga yang ditinggal keluarganya. Di saat itu, tiba-tiba siaran TV dihack dan memunculkan video si Alagar. Dan target ketiga adalah seorang wanita yang bernama Razia. Jelas saja kepala polisi pun langsung protes. Belum juga kering mulutnya si Nambi bilang kalau korban selanjutnya itu cowok tua kesepian. Lah ini malah cewek, cok. Nggak mau kasus pembunuhan terus terjadi, Nambi pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari sosok cewek yang bernama Razia itu. Karena namanya, Nambi bisa tahu kalau cewek itu beragama Muslim. Pencarian besar-besaran di komunitas Muslim pun dilakukan oleh polisi. Di sisi lain, kita diperlihatkan cewek penari tradisional India yang bernama Razia. Di saat itu, Razia tampil di acara tari nasional. Namun tiba-tiba hidungnya mimisan dan Razia pun tewas di panggung. Hari keempat, hasil otopsi pun keluar. Dokter forensik ngasih tahu kalau sebab kematian Razia adalah keracunan cyanida yang terkandung dalam make up-nya. Dari hasil investigasi, Razia itu selalu make up dirinya sendiri dengan alat make up-nya yang dia juga bawa sendiri. Jadi kecil kemungkinannya Razia diracun oleh orang lain. Hal itu membuat si Nambi jadi tambah bingung. Gimana bisa orang yang sudah mati melakukan pembunuhan yang sangat presisi? Di hari itu juga ada orang yang bernama Dr. Sakti Kumar yang merupakan teman dari Asok memberikan statement tentang Asok. Dia menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ternyata Asok itu bukan penyebab kematian teman-temannya, tapi dialah yang berusaha menyelamatkan teman-temannya dari kecelakaan ranjau. Karena Asok jugalah hanya ada 6 orang yang gugur. Karena kakinya harus diamputasi, Asok pun memutuskan untuk keluar dari kesatuan. Tapi orang-orang malah menganggap Asok itu penyebab kecelakaan. Mendengar statement itu, anak dan menantunya Asok pun jadi malu bukan main. Berita itu pun membuat publik jadi menaruh perhatian lebih dalam untuk kasus pembunuhan Alagar ini. Nambi juga mendapatkan fakta, walaupun Razia Muslim, dia mengajar tari tradisional India. Dia sering dirundung oleh komunitas Hindu karena mereka nggak terima tarian sakral Hindu ditarikan oleh cewek Muslim. Begitu juga dengan komunitas Muslim yang menganggap Razia itu memalukan karena menari tarian Hindu. Tapi walaupun begitu, rasa cinta Razia ke tarian itu tidak akan pernah pudar. Nah, pas lagi bingung, Nayana menelpon si Nambi karena ada sesuatu yang pengen dia omongin. Sebelum pergi menemui Nayana, Nambi meminta anak buahnya membuat tim cyber yang bisa melacak nama dan alamat warga Tamil dengan cepat. Jadi pas Alagar menyebutkan nama, mereka bisa mencari nama itu dengan taktis. Ketika bertemu dengan si Nayana, dia pun bingung kenapa Alagar membunuh Asok dan Razia. Mereka itu orang biasa, tidak punya catatan kriminal dan tidak populer. Apa yang akan didapat oleh si Alagar ketika membunuh mereka semua? Itu malah akan membuat si Alagar menjadi sosok yang amat jahat. Pas lagi membahas si Alagar, Nambi dikabarin kalau polisi sudah berhasil menemukan pemasok RDX ke Alagar.
Orang itu bernama Kanan. Sialnya, Kanan ini adik angkat dari bos mafia yang bernama Kiri. Menyentuhnya sama saja menyentuh si Kiri, tapi Nabi mah gak peduli sama sekali, dia tetap mengejar si Kanan. Singkat cerita, setelah gebuk-gebukan, Kanan pun berhasil ditangkap. Setelah dijenggit-jenggit brewoknya, Kanan cerita kalau beberapa hari sebelum penyanderaan, Alagar membeli RDX dan racun cyanida untuk ikan. Awalnya sih, Kanan gak mau menjualnya ke orang asing. Tapi karena Alagar membawa uang yang amat banyak, Kanan pun jadi tergiur. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada chat blast ke seluruh warga Tamil. Di pesan itu menampilkan video Alagar yang bilang kalau mungkin banyak orang yang mengira kalau dia itu dibantu oleh orang lain. Dia pun menunjukkan dia sendirilah yang menaruh bom di box telepon. Semua sudah dia prediksi dari jauh-jauh hari. Di mahakaryanya ini, Alagar nggak main-main. Semua karakter yang Alagar pilih untuk dibunuh tidak lebih hanyalah sebagai boneka yang dikendalikan oleh si Alagar. Dan target selanjutnya adalah orang yang bernama Yuvaraj. Setelah tahu nama target, polisi pun langsung bergerak mencari orang yang bernama Yuvaraj tersebut. Tapi setelah menunggu sampai 1 jam, tidak ada laporan kematian atas nama Yuvaraj. Polisi mengasumsikan Alagar itu gagal dalam pembunuhan keempatnya. Anak buah Nabi pun juga meminta si Nabi untuk pulang ke rumah dan beristirahat karena sudah 4 hari ini Nabi tidak tidur. Sementara itu, di markas gengnya si Kiri, dia nggak terima adik angkatnya ditangkap polisi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti si Nabi dan bunuh dia bila ada kesempatan. Hari kelima, Nabi pun dikasih tahu kalau kemarin ada kematian atas nama Yuvaraj. Rupanya sore kemarin, Yuvaraj yang seorang aktivis lingkungan melakukan penyelaman di tengah laut. Hasil forensik mengatakan kalau Yuva itu keracunan oksigen. Di tabungnya itu diisi dengan 100% oksigen, yang membuat si Yuva gagal jantung pas menyelam. Mendapati pembunuhan Alagar terus berlanjut, Nabi pun tambah stres. Karena hal itu, diadakan meeting dadakan untuk membahas korban-korban Alagar untuk menemukan motif dan pola pembunuhan Alagar. Nabi dan Nayana pun menemukan fakta kalau pembunuhan yang dilakukan oleh Alagar itu karena kebiasaan mereka masing-masing. Asok selalu menelpon cucunya di box telepon yang sama setiap jam 8 malam. Razia selalu mengenakan make up yang sama ketika perform. Sedangkan Yuvaraj selalu menggunakan tabung yang sama ketika menyelam. Dan yang paling penting, mereka bertiga itu memiliki kesamaan, sama-sama tidak dihiraukan dan tidak dianggap penting oleh masyarakat sekitar. Pasti Alagar sudah merencanakan ini dengan sangat lama, karena tingkat presisi pembunuhannya sangat tidak masuk akal. Nabi yakin kalau yang mereka lawan itu bukan orang sembarangan. Karena kesibukannya menangani kasusnya si Alagar, Nabi itu nggak datang dalam persidangan. Dan hakim menyatakan perceraiannya dengan Anita pun itu sah. Di saat itu Anita sedang ngepak-ngepakin barang-barangnya. Nabi pun langsung meminta maaf, bukan karena dia bercerai dengan si Anita, tapi meminta maaf karena telah menelantarkan Anita selama ini. Nabi berharap Anita bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dan bisa perhatian daripada dia. Pas Nabi mau kembali ke kantor polisi lagi, tanpa sadar dia itu sudah dibuntutin oleh anak punya si Kiri. Sesampainya di kantor polisi, Nabi kedatangan ahli IT yang akan membantu mereka. Jadi sebelum video Alagar disebar ke publik, mereka akan melacak video itu biar polisi bisa punya waktu lebih lama. Di saat timnya bekerja, penerbit ngasih tahu Nabi kalau pengacara yang ditunjuk oleh Alagar sudah muncul. Pengacara Mukuda itu bilang kalau Alagar sudah membuat list penerima hak royalti buku-bukunya. Dia membagi ke 7 tempat. 1. Badan Kesejahteraan Penulis. 2. Badan Kesejahteraan Angkatan Darat. 3. Yayasan Nasional untuk Kesejahteraan Guru. 4. Greenpeace. 5. Care India. 6. LSM Pemberdayaan Masyarakat Tertindas. Dan 7. Asosiasi Polisi. Nabi sadar kalau setiap badan-badan itu mewakili korban pembunuhan Alagar. Sekarang mereka tinggal menyelidiki 2 badan amal, Care India yang menaungi pekerja medis India dan LSM Pemberdayaan Masyarakat Tertindas. Untuk asosiasi polisi, Nabi nggak memperdulikannya karena menganggap itu cuma sindiran Alagar ke polisi yang belum bisa memecahkan masalah ini. Di saat polisi sibuk, ada kurir paket yang nganterin sebuah amplop ke sebuah stasiun TV. Susah payah polisi menyewa ahli IT, Alagar malah mengirim pesan kelima menggunakan flash disk. Jelas saja Nabi pun tambah jengkel. Intinya sih Alagar menyebut nama Asya sebagai target kelimanya. Karena udah tahu targetnya dari tenaga medis, polisi langsung mengerucutkan pencarian ke dokter atau perawat wanita yang bernama Asya. Yang paling penting, dia tinggal seorang diri, tidak dihiraukan atau aktivis.
Sampailah polisi menemukan satu nama, Asha George, seorang perawat senior yang sudah pensiun dini. Dulu dia dan suaminya menjadi garda terdepan ketika wabah COVID menyebar. Naasnya, suaminya yang juga seorang perawat tewas ketika bertugas. Bangkainya, warga sekitar malah mengusir si Asha karena dianggap bisa menyebarkan virus COVID. Semenjak saat itu, Asha pun tinggal seorang diri, kesepian dan meratapi nasib. Karena semua ciri-ciri cocok, polisi langsung pengen menghampiri si Asha. Tapi di tengah jalan, mereka malah berpapasan tanpa sadar. Nabi pun nanya ke tetangganya kemana Asha pergi. Rupanya hari ini adalah hari kematian suaminya. Asha pergi berdoa ke makam suaminya. Gak mau membuang waktu, Nabi langsung mendatangi pemakaman. Untung aja Asha itu masih hidup. Nabi pun menjelaskan maksudnya dan meminta si Asha untuk diamankan sementara waktu. Tapi pas Asha sudah dimasukkan ke mobil, Nabi melihat tangannya yang terkena noda darah. Benar saja, pas mobil dibuka, Asha sudah tewas keracunan. Rupanya, lilin yang dibawa Asha mengandung racun sianida. Dia tewas karena menghirup asap lilin itu. Kembali lagi, Nabi harus kecewa karena tidak bisa mencegah pembunuhan Alagar. Karena korban terus berjatuhan, Nabi pun disalahkan karena nggak becus dalam menjalankan tugas. Bahkan Nabi yang kena mental sampai pengen menyerah menangani kasus ini. Namun Nayana terus mensupport si Nabi. Nayana yakin tokoh pahlawan yang dibicarakan oleh Alagar adalah si Nabi ini. Ya udah, tinggal satu orang lagi nih. Nabi berjanji akan mencegah orang itu mati. Hari ke-6 terjadi keajaiban tak terduga. Ada ibu-ibu pembersih jalan yang nggak sengaja melihat ada HP yang tertempel di kursi taman. Rupanya HP itu akan digunakan Alagar untuk menyebarkan pesan. Di video itu Alagar bilang kalau ini puncak klimaks dari mahakaryanya. Tapi tidak seperti biasanya yang menyebutkan nama jelas calon korbannya. Alagar cuma ngasih inisial nama, N, seperti judul novel buatannya. Alagar seolah-olah mengolok-olok polisi. Bahkan Alagar bisa tahu nama inspektur yang sedang menangani kasus ini adalah Nambi. Sontak semua polisi pun pada panik karena mereka mengira Nambilah target pembunuhan selanjutnya. Walaupun sempat berdebat, akhirnya Nambi bersedia untuk stay di kantor polisi sampai kasus ini selesai. Dari markas, Nambi menyebar seluruh anak buahnya untuk mencari orang dengan inisial N, dengan pola yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Sialnya, pas Nambi terkurung di kantornya, anak buah kiri mulai bergerak untuk membunuh si Nambi. Nah di markas, Nambi berpikir keras siapakah sosok N yang dimaksud. Dan baru deh Nambi keinget dengan Nayana, namanya berawalan N. Jelas saja Nambi langsung meminta anak buahnya untuk mengamankan Nayana. Di saat yang bersamaan, Nambi menemukan sesuatu yang janggal di rekaman terakhir Alagar. Dia melihat buku harian yang sama persis dengan buku yang kebakar. Jelas saja Nambi pun langsung pengen lihat tuh buku. Pas mengecek tuh buku, halaman buku itu emang kosong. Tapi Nambi sadar orang sejenius Alagar pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Benar saja, pas kertas itu dibakar sedikit, baru deh keluar semua tulisan Alagar tentang semua rencana pembunuhan korban-korban secara detail dan akurat. Nah di halaman terakhir, Nambi menemukan sebuah fakta kalau di rumahnya si Alagar terdapat denah ruangan bawah tanah. Jam 7.40 malam, 20 menit sebelum kematian korban ke-6, Nambi pergi ke bekas rumahnya si Alagar. Tapi tanpa sadar, dia dibuntutin oleh anak buahnya si Kiri. Sialnya, pas mau sampai di rumahnya si Alagar, Nambi terjebak karena ada festival komunitas muslim. Yang lebih bangkainya lagi, ketika Nambi berdesakan dengan orang-orang, ada SMS blast yang masuk ke HP orang-orang di sekitar Nambi yang bertuliskan, kaulah target selanjutnya. Jelas saja, suasana pun menjadi panik dan mencekam. Di saat itulah anak buah Kiri langsung menyerang si Nambi. Tapi jangan ditanya deh, Nambi bisa melawan para penyerang itu kok. Nah di lain sisi, anak buah Nambi berhasil menemukan orang yang kemungkinan akan menjadi korban ke-6, seorang transgender yang bernama Nalini. Dia itu tinggal seorang diri, dimarginalkan dan ikut dalam aktivis memperjuangkan kesetaraan untuk kaum transgender. Namun sialnya, kata tetangganya, Nalini itu sudah menghilang dari 7 hari yang lalu. Kembali lagi ke Nambi, setelah mengalahkan anak buahnya si Kiri, Nambi sampai ke rumahnya si Alagar. Di sana dia membuka kasur seperti yang tertera di catatannya si Alagar. Dan benar saja, di bawah kasur itu ada jalan masuk menuju basement.
Sialnya, pas sampai di sebuah ruangan, Nambi terjebak di ruangan kaca. Yang lebih gilanya lagi, video Alagar tiba-tiba muncul. Alagar bilang kalau dia sudah memprediksi kalau Nambi akan sampai di titik ini. Alagar juga bilang dia sudah mengamati Maria, petugas kebersihan, selama lebih dari 1 tahun penuh. Dia tidak akan membiarkan satupun debu yang tersisa ketika dia bekerja. Setelah Maria pulang kampung selama 2 minggu, hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Dia pasti akan menemukan HP yang disimpan oleh si Alagar. Alagar juga tahu Nambi pasti bisa memecahkan petunjuk yang diberikan olehnya, yang membuktikan Nambi bisa sampai di sini. Seketika air pun mulai memenuhi ruangan kaca itu, yang menyatakan kalau Nambilah korban terakhir Alagar. Ketika Nambi sudah sendelip-sendelip sakratul maut, Nambi baru ingat dia itu punya kunci mobil. Dengan kunci itu, Nambi berhasil memecahkan kaca dan selamat. Nggak lama kemudian, anak buahnya pun sampai di sana. Awas kaca. Loh kok tadi padahal ada kaca loh di situ. Ah, bolah. Ketika merasa kasus ini sudah selesai karena Nambi berhasil selamat, Nambi itu masih merasa ada yang janggal. Air di sana sangat cepat menghilang dari lantai. Ketika menyusuri kemana air itu mengalir, baru deh mereka sadar kalau ada sosok Nalini yang sudah diikat-ikat. Rupanya target Alagar sejak awal bukanlah Nambi tapi Nalini. Alagar tahu Nambi itu pasti akan memecahkan kaca dan air-air itu akan menenggelamkan Nalini. Gak ngotak cok rencananya. Tapi rencana Alagar itu ternyata gagal karena Nalini ternyata masih hidup. Dengan berhasil diselamatkannya korban terakhir, polisi pun menyatakan kalau kasus ini resmi ditutup. Pas konferensi pers, wartawan bertanya sebenarnya apa yang mau dicapai oleh Alagar dengan melakukan pembunuhan seperti ini. Semua korban cuma orang biasa dan tidak punya pengaruh apapun. Namun Nambi berkata kalau Alagar sudah mencapai apa yang dia mau. Gara-gara kasus ini, semua mata pun terbuka kalau mereka semua selalu menyepelekan orang-orang kecil yang mungkin mereka anggap tidak berarti. Alagar hari pertama, mastermind yang brilian namun gagal sebagai penulis karena novelnya Aryan tidak pernah diterbitkan atau diakui. Aksi bunuh dirinya sendiri menjadi tindakan pertama, sebuah pengorbanan untuk menarik perhatian publik pada bakat yang dilupakan. Asok hari kedua, Satapam lanjut usia yang tewas karena ledakan. Hidupnya mencerminkan perjuangan pekerja tua bergaji rendah yang diabaikan sistem. Razia hari ketiga, penari tradisional Hindu dari kalangan Muslim yang menghadapi diskriminasi serta kesulitan ekonomi. Kematiannya menyoroti nasib seniman tradisional yang terpinggirkan. Yuvaraj hari keempat, aktivis lingkungan yang sering melakukan protes di bawah laut. Usahanya melindungi lingkungan sering diabaikan dan ditentang. Asha George hari kelima, seorang perawat yang kelelahan dan tidak dihargai meski berkorban besar. Kematiannya menyoroti nasib tenaga kesehatan yang dilupakan setelah krisis berlalu. Nalini hari keenam, transgender, anggota kelompok yang paling terpinggirkan, menjadikannya wajah hidup dari perjuangan yang ingin disuarakan Alagar. Nayana juga menambahkan, setelah melakukan investigasi, ternyata Alagar itu sudah mengikuti semua korban-korbannya dengan nama samaran. Dia ingin melihat dan mendengar keluh kesah para korbannya, plus dengan semua kebiasaan mereka. Intinya sih, Alagar menjadikan mereka semua itu martir agar semua orang bisa membuka mata mereka kalau orang-orang itu sedang berjuang dan jangan dilupakan karena mereka sudah tidak dianggap penting lagi. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Beberapa hari kemudian, Nayana pun berhasil menemukan skrip asli novel Aryan. Di akhir buku ada catatan. Ternyata selama ini Alagar sudah mengamati Nambi lebih dari 6 tahun. Setelah melihat Nambi bisa memecahkan kasus pembunuhan berantai di dalam hutan, Alagar yakin kalau Nambi akan jadi sosok pahlawan di novelnya. Yang lebih membangkekkannya lagi, Alagarlah yang membakar korban dan hutan di awal film. Nambi itu jadi pahlawan bukan karena kebetulan, tapi karena diciptakan oleh Alagar. Edian. Dan filmnya pun tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatiin.